siswiku, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran seni budaya bab 2 untuk kelas 8. Kali ini untuk pertemuan yang pertama. Materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Sebelum itu, Ibu harap kalian sudah menyiapkan ballpoint, buku tulis, dan juga bahan ajar kalian di depan kalian. Supaya apa? Supaya proses pelajaran kita lebih mudah. Tapi sebelum masuk ke materi ini, Ibu harap kalian juga mengetahui apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat. Kita masuk ke materi inti, mari kita perhatikan dulu tayangan video lagu daerah berikut ini. Bagaimana? Bagus kan? Sekarang Ibu ingin memberikan pertanyaan. Ada yang tahu judul lagu daerah tersebut? Ada yang tahu? Iya, bagus sekali. Appreciate. Ada yang tahu dari mana asalnya? Dari mana? Oke, tepat sekali, dari Irian Jaya. Bagaimana kesan kalian setelah mendengar lagu daerah tersebut? Pasti ada yang merasa senang dan bangga. Apa kalian tahu apa saja keunikan dari lagu daerah? Atau apa saja gaya dalam bernyanyi lagu daerah? Supaya lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di inti materi. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan dan fungsi musik dalam masyarakat Indonesia. Sebelum itu, kita lihat dulu apa pengertian dari lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan adat istiadat dari daerah tersebut. Lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Berikut ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama, ciri-ciri lagu daerah adalah sederhana. Lagu daerah setempat biasanya bersifat sederhana, baik melodi maupun syairnya. Tangga nada yang digunakan kebanyakan menggunakan tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri hanya
5 nada. Yang kedua, ciri-ciri dari lagu daerah adalah kedaerahan. Lirik lagu daerah setempat sesuai dengan daerah atau dialek setempat yang bersifat lokal, karena lagu daerah tersebut tumbuh dari budaya daerah setempat. Yang ketiga, turun-temurun. Lagu daerah setempat pengajarannya bersifat turun-temurun, dari orang tua kepada anak atau dari nenek kepada cucu. Yang keempat, jarang diketahui penciptanya. Lagu daerah pada umumnya tidak diketahui siapa penulis atau penciptanya. Kenapa? Karena sifat dari lagu daerah adalah tidak memunculkan ekspresi pribadi atau perorangan, tetapi pesan yang disampaikan adalah bersifat umum. Baiklah, sekarang kita masuk pada fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia. Yang pertama, fungsi dari musik tradisi adalah sebagai sarana upacaraan. Berbagai kegiatan ritual maupun keagamaan biasanya dilakukan dengan diiringi oleh musik. Misalnya, acara kelahiran, perkawinan, dan kegiatan sakral lainnya akan semakin hikmat jika diiringi dengan musik iringan tradisional. Yang kedua adalah musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerak-gerakan indah dalam sebuah tarian. Yang ketiga, fungsi musik tradisional adalah sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain oleh anak-anak. Ibu beri contoh, misalnya Cublak-Cublak Sueng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi lagu-lagu daerah lainnya yang kalian juga pasti gunakan sebagai media bermain di rumah. Yang keempat, fungsi musik tradisional adalah sebagai media penerangan. Pasti kalian bingung, kenapa lagu daerah dijadikan sebagai media penerangan? Baiklah siswa-siswiku, maksud dari media penerangan di sini adalah lagu daerah digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada orang yang mendengarkan. Ibu ambil contoh, misalnya lagu Keluarga Berencana dibuat dalam lagu daerah, atau lagu untuk melindungi alam. Kalian paham? Berikut kita masuk di bagian yang kedua, yaitu teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisional. Yang pertama kita perhatikan dulu, yaitu teknik. Teknik ucapan atau artikulasi yang dibawakan sesuai dengan dialek setempat. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan ketentuan vokalisasi. Teknik-teknik yang digunakan dalam penampilan musik vokal meliputi intonasi, artikulasi, pernafasan, dan frasering. Berikut kita masuk di gaya. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musik dari beberapa kondisi. Maka setiap wilayah memiliki gaya yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, gaya lokal, yakni karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian, pada era globalisasi, ini disebut dengan entitas lokal jenius. Yang kedua, gaya individual, yakni tipologi karakteristik seseorang tokoh yang menciptakan lagu, sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal,
sudah Ibu sampaikan dan dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap daerah mempunyai ciri khas, teknik, dan gaya tersendiri dalam menyanyikan lagu daerahnya. Begitupun lagu daerah kita. Maka cintai selalu budayamu dan terus lestarikan. Baiklah, untuk penugasan akan Ibu share melalui aplikasi Edmodo yang sudah dibagikan kepada kalian. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas teknik vokal dalam bernyanyi secara unisono dan juga bagaimana kita bernyanyi secara unisono. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, selalu mengikuti protokol kesehatan dengan tetap berada di rumah, dan apabila hendak berpergian, jangan lupa gunakan masker. Sampai jumpa.